Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini ingin mereview jurnal dalam rangka memenuhi tugas ilmu perancangan perundang-undangan yang diampu oleh Bapak Ari Wiryadinata SHMH. Di sini saya akan mereview jurnal yang telah saya baca, di mana jurnal tersebut berjudul Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam pembuatan peraturan daerah. Di mana jurnal ini ditulis oleh Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu. Langsung saja, jadi penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dibicarakan secara mendalam dan komprehensif sejak pidato kenegaraan Presiden pada tahun 2019 pada sidang paripurna MPR. Negara yang menggunakan sistem common law telah menggunakan metode ini sejak tahun 1937. Secara etimologi, kata omnibus berasal dari bahasa Latin omnis yang artinya banyak. Jika dari segi hukumnya, biasanya kata omnibus ini lazimnya disandingkan dengan kata law atau bill yang artinya pembentukan peraturan berdasarkan hasil kompilasi dari beberapa aturan dan substansi dan tingkatannya berbeda. WSEK 3 mengatakan bahwa Omnibus Law ini merupakan teknik perancangan dengan menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu paket dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas peraturan perundang-undangan, di mana produk hukum ini nanti akan memiliki bentuk yang sama dengan undang-undang yang lainnya. Kemudian ada Maria Farida. Maria Farida mengemukakan bahwa Omnibus Law ini dapat digunakan oleh negara yang menganut atau yang mengadopsi sistem hukum umum. Sistem hukum umum adalah sistem hukum di mana sistem hukum ini menitik beratkan pembentukan peraturan perundang-undangannya ke lembaga parlemen. Jadi dari pandangan Maria Farida ini dapat dijadikan pijakan bahwa penggunaan metode Omnibus Law oleh negara-negara yang menganut sistem civil law bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat haram. Common law maupun civil law pada dasarnya berada pada satu keluarga sistem hukum. Peranata hukum yang mulanya lahir pada sistem common law kini mulai diadopsi oleh sistem hukum Indonesia, seperti pada hadirnya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 dan peranata wali amanat yang berasal dari peranata trust, dan juga hingga timbulnya penggunaan metode Omnibus Law pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan konsep negara atas hukum modern, yang menjadi tujuan utama bukan lagi kodifikasi melainkan modifikasi. Dan Tikumenes mengemukakan bahwa pembentukan undang-undang dewasa ini tidak lagi berusaha diarahkan kepada kodifikasi melainkan modifikasi. Sejalan dengan pendapat Tikumenes, Hamid At-Tamimi juga mengemukakan untuk menghadapi perubahan dan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin cepat, sudah saatnya tidak lagi mengarahkan pembentukan ke arah kodifikasi karena metode ini hanya membuat hukum berjalan di belakang. Sementara metode Omnibus Law merupakan prinsip yang lahir bukan dari prinsip kodifikasi melainkan modifikasi, karena selain dapat mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan, metode Omnibus Law ini juga dapat menghindari hyper regulation. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa. Yang pertama itu ada Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan, di mana undang-undang ini berkaitan dengan urusan pilihan. Kemudian ada Undang-Undang Kesehatan, di mana undang-undang ini berkaitan dengan urusan dalam pelayanan dasar. Ada juga Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini berkaitan dengan urusan dalam bukan pelayanan dasar. Kemudian ada Undang-Undang Pariwisata dan Kebudayaan, di mana undang-undang ini berkaitan dengan urusan pilihan. Beranjak dari ketentuan yang telah saya sebutkan, pembentukan peraturan daerah ini dapat menggunakan metode Omnibus Law dengan menggabungkan beberapa ketentuan substansi yang sama dengan Omnibus Law pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan begitu akan ada keselarasan dan kesesuaian antara peraturan daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka peraturan daerah yang tercipta nanti akan lebih efektif dan efisien, dan yang paling penting adalah kemungkinan besarnya akan terhindar dari disharmonisasi dengan peraturan yang ada di atasnya. Baiklah, demikian yang dapat saya review dari jurnal yang telah saya baca. Dan pendapat saya terhadap jurnal ini adalah bagusnya metode Omnibus Law ini digunakan dalam pembentukan peraturan, terutama peraturan daerah, karena seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa
Dengan metode ini maka undang-undang akan mengarah ke modifikasi bukan lagi kodifikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa undang-undang itu hendaknya berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi undang-undang ini nanti tidak akan berjalan di belakang. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah dalam penyampaian saya di dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih.